Oke, sekarang kita waktunya ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini yang akan saya bahas adalah tentang sifat Allah dan sifat setan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi melalui Anas radhiyallahu anhu, silahkan diikuti bersama-sama. At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitani. Tenang merupakan sifat Allah, sedangkan tergesa-gesa merupakan sifat setan. Jadi hadis ini menganjurkan kita agar selalu bersikap tenang, tidak boleh buru-buru, tidak boleh gegabah ketika memutuskan sesuatu. Termasuk ketika kita mau ngomong, tenang dulu, dipikirkan dulu apa yang mau kita omongkan. Apakah kalau kita omongkan ini ada manfaatnya enggak untuk orang lain? Oh, ternyata tidak ada manfaatnya, gak usah diomongkan. Apakah omongan saya ini kalau saya sampaikan nanti nyakiti orang lain atau tidak? Kalau nyakitin gak usah disampaikan. Karena berkali-kali saya sampaikan, kalau tangan kita tergores oleh pisau, luka masih bisa disembuhkan, bekas bisa hilang. Tapi kalau hati seseorang tergores oleh lisan atau lidah kita, meskipun kita minta maaf sampai mati, dia akan ingat tetap. Ya memang saya maafkan, tapi akan tetap ini yang dulu ini, tetap akan kayak gitu. Nah, perbedaan antara sifat Allah dengan sifat setan, kalau sifatnya Allah tenang, dipikirkan terlebih dahulu. Sifatnya setan gegabah, terburu-buru, asal nyerocos, ya. Mulut itu nggak dijaga, ke tetangganya, ke sahabatnya, ke temannya ngomong sakar PDW, hingga akhirnya nggak sadar kalau dia hatinya sakit. Tiba-tiba wis beda, ya kan? Tiba-tiba kok beda. Nah, kita nggak sadar omongan kita itu nyakitin atau tidak. Makanya kita supaya tidak termasuk dari golongannya setan itu, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu terburu-buru ketika ingin melakukan sesuatu. Termasuk ketika sholat, tenang. Makanya ada istilah tumakninah. Tumakninah itu diam sejenak, sekedar ucapan, angkat tangan, dapat hadiah. Diam sejenak, sekedar ucapan, angkat tangan. Abah Joni silakan dipilih. Jadi ada istilah ketika kita sholat, tumakninah. Tumakninah itu diam sejenak, sekedar, ini mic-nya belum tak pasang. Mic satunya baru. Oke. Hadiah pertama. Saya melihat dari sana, yang sana melirik saya. Besut, nggak apa-apa, sweet aja, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi, soalnya adalah ada istilah tumakninah dalam sholat yang artinya diam sejenak, sekedar ucapan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul kan enggak ini? Kepanjangan kayaknya. Kurang tepat tapi tetap dapat hadiah. Nah, ganti hadiahnya karena kurang tepat, dapat hadiah mie goreng, ya. Tapi tetap dapat hadiah. Kita itu enggak mengecewakan yang jawab, ya. Oke, yang mau jawab Abah Joni silakan dipilih, Bah. Yang siapa, Bah? Oh, oke. Pak Heri. Pak Hari. Oh, Pak Hari. Pak Hari ini sekarang pindah ke Sedati. Tapi hadir Pak Hari dan Bu Farida. Yang awalnya di Sukolego, sekarang pindah di
sedati. Kita doakan mudah-mudahan rumahnya berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jawabannya adalah diam sejenak, sekedar ucapan betul? Nah, jadi cukup subhanallah. Ojo diimbui. Walhamdulillah wala ilaha. Akhirnya jadi mie goreng ya. Kepanjangan jawabannya ya. Oke, silakan Abah Joni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, silakan Pak Hari. Hitam apa coklat? Coklat, coklat. Hah? Satu. Oke, wes dapat hadiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi termasuk ketika kita sholat ada istilah tumakninah, diam sejenak, tenang, gak boleh langsung tanpa tumakninah sholat menjadi tidak sah. Karena tumakninah itu termasuk salah satu rukun sholat. Saya pernah menyampaikan rukun sholat itu ada 3. Apa saja? Bingung, searching di Google gak apa-apa. Rukun sholat ada 3. Apa saja 3 itu? Ya, di belakang kuning. Ya, benar. Silakan digeser. Belum mic-nya, mic kasih dulu. Nah, sebentar, sabar. Rukun sholat itu ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Amitan. Rukun sholat ada 3. Rukuk, sujud antara 1. 1 rukuk. 2 sujud. 3 duduk antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Al-Fatihah nggak termasuk? Termasuk Al-Fatihah. 4 berarti. Oke. Tahiyat akhir termasuk? Ya. Oke, 5. Kok lebih? Kan ada 3. Ini imbuh maneh. Oke, nggak apa-apa. Ya, dapat mie goreng juga ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang tepat? Oke, silakan Pak Freddy. Silakan. Mic-nya ditarik, Lut. Enggak nyampe. Ini. Oke, injak itu. Oh, itu Lutfi. Sudah ada mic. Oke, silakan. Nah, rukun sholat ada 3. 1 fi'li. 2 qauli. 3 qalbi. Ya, betul. Silakan. Jadi rukun sholat itu ada 3. Oke, hadiah dulu, hadiah, monggo. Ngaji cuma bagi-bagi hadiah, tapi masuk ilmunya, gitu loh. Enak, nggak usah terlalu tegang, ngotot-ngotot, nyalahkan orang, itu kan nggak enak itu. Ya Baik Pin ya. Ngaji bagi-bagi hadiah. Sudah. Jadi rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun kolbi, contohnya adalah niat. Yang kedua ada rukun fi'li. Rukun fi'li contohnya rukuk, sujud, duduk ya. Terus yang ketiga rukun qauli. Contohnya takbiratul ihram, baca Fatihah dan lain-lainnya. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau misalkan 3 hal ini, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Jadi kita harus tenang dalam segala hal, kecuali 3 perkara ini tidak boleh ditunda-tunda. 3 hal ini jangan ditunda-tunda. Yang pertama, apabila waktu sholat telah datang, segera dirikan. Jadi Nabi itu pernah ditanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ternyata jawaban Rasul, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Kalau bisa sholatnya di awal waktu. Khusus bapak-bapak, kalau bisa tidak ada uzur, tidak dalam perjalanan, usahakan berjamaah di masjid. Itu yang lebih afdol. Untuk ibu-ibu boleh di masjid dengan syarat izin kepada suami. Kalau belum punya suami, ya nikah baru izin suami ya. Kalau nggak punya suami, izin kepada orang
tua. Tutup auratnya, jangan membuka aurat di tengah perjalanan. Itu nggak boleh. Ibu-ibu kalau misalkan khawatir menimbulkan fitnah, baru sholatnya dilakukan di rumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Sholat ketika waktunya tiba, segera dirikan. Sholat di awal waktu, termasuk isya. Isya itu afdolnya di awal waktu apa diakhirkan? Kan ada yang sholat sekalian di sepertiga malam, sekalian tahajud. Pertanyaannya, yang afdol di awal waktu apa di tengah malam sholat isya? Ini bukan pertanyaan, pertanyaan umum ya. Loh, gampang kalau gini. Tetap yang diutamakan adalah di awal waktu. Kenapa? 1 menit ke depan kita nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Loh, jangan ditunda-tunda. Wes nanti saya tak sholat sepertiga malam. Loh, belum tentu nyampe. Makanya kalau sholat wajib usahakan segera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila jenazah telah dipersiapkan, segera kuburkan. Jangan ditunda-tunda sampai seminggu. Jangan sampai sehari. Kalau bisa segera. Kalau jenazahnya orang mukmin itu pengen segera diantar. Kalau misalkan jenazahnya orang mukmin, kenapa? Sudah ada gambaran surga, sudah ngelihat bayangannya surga, makanya pengen buru-buru kita segerakan. Berbeda dengan orang yang ahli maksiat, itu malah pengennya ojo, nyantai aja. Kenapa? Nerakanya sudah dibayangkan, digambarkan, sudah tampak. Dan jenazah itu kalau misalkan kita bawa, jangan sampai terlalu kenceng, terlalu keras. Kenapa? Nyentuh tangannya mayit, badannya mayit itu terasa sakit. Ya, sakit itu dan merasakan. Makanya harus pelan-pelan. Kalau bisa diiringi dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika janda telah menemukan lelaki. Wah, mana janda ini ya? Ketika janda sudah menemukan lelaki, maka segera kawinkan. Ya, langsung gas. Ya, segera kawinkan, ya dinikahkan maksudnya. Bukan langsung dikawinkan kayak kucing ya, enggak. Segera nikahkan. Jadi kalau sudah ada yang cocok, hei para janda, segera, gak apa-apa, saya sudah ngomong. Kalau butuh bantuan, ngomong. Ada yang bagian doa, ono, Abah Joni sama Ustadz Dedi, Ustadz Hartoyo. Lo ada, pengen ada yang khutbah nikah, bisa minta tolong saya. Dan semuanya gratis. Wah, enak kan ya. Jadi para janda, ada yang mungkin dalam bulan ini ada? Ada. Siapa? Bu Ais, bulan ini? Cek. Iya tak? Hah? Sudah menemukan. Loh, jadi segera besok. Ya, jangan nunggu. Nemu nang endi? Loh, ya segera, nggak apa-apa. Termasuk duda, ya, biar kerjaannya itu nggak ngelirik. Wis langsung aja gas, satset, ya. Jangan malah pacaran kayak anak muda, ya. Anak mudanya kalah. Langsung aja gas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, jadi ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Apa saja 3 hal yang tadi saya sampaikan? Angkat tangan. 3 hal yang tadi saya sampaikan. Silakan. Yang tadi saya sampaikan 3 hal apa saja? Oh, banyak Ibu. 1, siapa ini? Pak Toto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 adalah menyegerakan sholat apabila terdengar suara panggilan sholat itu ada. Ya, betul. 2, menyegerakan memakamkan jenazah. memakamkan jenazah. 3, Apabila janda atau budak
segera nikahkan. Ya betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak gitu ngaji dapat hadiah. Salah loh, saya dapat mie goreng. Wah ngapa? Kalau di YouTube itu ada yang segera atau yang mau mualaf tapi masih bingung. Nah itu beda nanti ya. Kalau misalkan ada non muslim terus tiba-tiba datang ke kita, ke siapapun, ke ini, saya mau masuk Islam, jangan ditunda meskipun cuma 1 detik. Bahkan ulama-ulama ahli fikih itu mengatakan ketika lagi khutbah Jumat, kok ada saya pengen masuk Islam, turun yang khotib itu masukkan Islam dulu sebelum dia berubah pikiran. Dan jangan ditunda-tunda. Selama kita nunda, kita nanggung maksiat dia sebagai orang kafir. Ya Pak Bobi kemarin itu nunda. Ada orang mau masuk Islam ditunda 2 jam. Waduh dosa 2 jam ini. Jangan ditunda. Jangan saya tak hubungi Ustadz, jangan. Langsung ayo asyhadu an la ilaha, ikutkan. Nanti berikutnya ketika sudah disyahadatkan bawa ke rumah boleh. Faham? Yang penting kita, misalkan kok ada orang non muslim datang, saya pengen masuk Islam, ayo langsung. Seketika itu dimanapun tempatnya berada langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu ayo tak bawa ke Ustadz saya biar dituntun lebih pas gitu. Jangan ya, jangan dituntut besok aja nanti hari Minggu tak bawa ke Al-Akbar, keburu mati kita nanggung. Paham maksudnya? Kalau ada orang mau masuk Islam, segera. Nah, kalau di dalam hadis ini cuma disebutkan 3, ya. Nanti banyak yang lain soalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.